Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Prodi Manajemen angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mereview sedikit mengenai artikel dari Harvard Business Review yang artinya berhenti merekayasa secara berlebihan terhadap manajemen sumber daya manusia. Oke, kita langsung lanjut saja kepada pembahasan. Jadi, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi penguatan terhadap pengoptimalan sumber daya manusia. Dan pengoptimalan ini tuh terlihat dalam 4 praktik atau 4 tren yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan perusahaan terhadap karyawan. 4 tren itu yang pertama yaitu memperlakukan karyawan sebagai komoditas. Dan yang kedua, mengganti karyawan dengan pekerja kontraktor. Yang ketiga adalah memotong tenaga kerja seminimal mungkin dengan otomatisasi dan juga perangkat lunak. Dan yang keempat adalah mengontrol tenaga kerja secara ketat. Yang pertama yaitu tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas. Seperti yang kita ketahui, ada 2 pandangan mengenai keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu perusahaan setuju bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karyawan itu harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun dalam pendekatan pengoptimalan, banyak juga perusahaan yang mengatakan bahwa peningkatan kinerja perusahaan itu terjadi karena pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pakar ataupun algoritma. Jadi di sini pendekatan pengoptimalan yang mengatakan bahwa tenaga kerja itu diperlakukan sebagai komoditas itu memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu mengurangi tenaga kerja gig workers dan juga mengurangi tenaga kerja dengan kontraktor. Dan yang ketiga adalah menilai tenaga kerja dengan perangkat lunak. Seperti yang kita ketahui bahwa manajer itu merasa mereka yang berhak mengambil keputusan karena mereka itu merasa mereka yakin dan juga mereka merasa berpengalaman terhadap pengambilan keputusan. Namun hal ini terjadi kelemahan karena pendekatan ini mengabaikan pemberdayaan terhadap karyawan dan juga biaya dari pengambilan. Pada tahun 1900-an muncul pendekatan manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Taylor, yang tujuannya di sini untuk mengoperasikan perusahaan atau bisnis itu secara efisien. Dan pada tahun 1930-an ternyata banyak pemberi kerja yang melirik pendekatan ini, di mana pendekatan ini dipercaya praktiknya itu membayar tenaga kerja itu sesuai dengan produktivitas yang mereka lakukan. Dan yang kedua, perusahaan itu memberikan kelonggaran terhadap target yang harus dicapai oleh para pekerja, dan di sini ternyata membawa pengaruh bagi perusahaan. Namun yang menjadi perhatian penting di sini adalah bahwa manajemen ilmiah ini ternyata tidak memberikan perbaikan secara optimal, tidak memberikan perbaikan yang signifikan, di mana karyawan itu turun motivasinya, mereka itu tidak bisa berinovasi, tidak bisa meningkatkan kreativitas mereka dengan praktek manajemen ilmiah ini. Pada tahun 1957, McGregor melakukan pengamatan di Harvard Business Review mengenai bagaimana sih cara meningkatkan kinerja tenaga kerja, dan dari hasil pengamatannya tersebut didapatkan 2 pandangan untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Yang pertama yaitu mengontrol dan juga mengarahkan tenaga kerja secara ketat. Dan yang kedua ini adalah memberikan kebebasan kepada tenaga kerja untuk mengungkapkan, untuk memberikan ide-ide atau inovasi dan kreativitas mereka secara bebas kepada perusahaan, atau dalam artian mereka itu diberi kebebasan terhadap inovasi dan juga kreativitas mereka. Dalam tahun 1960-an ini, McGregor memberikan nama terhadap pendekatan yang pertama tadi sebagai teori X dan pendekatan yang kedua sebagai teori Y.
Dalam 4 dekade terakhir atau tepatnya pada tahun 1970-an, teori Y ini mulai diminati dan juga mulai banyak entitas yang melakukan pendekatan terhadap teori Y ini. Karena teori ini dipercaya mampu meningkatkan produktivitas dan juga kualitas dari perusahaan. Yang sebelumnya itu kita ketahui bahwa kualitas pekerja itu benar-benar sangat menurun dan sangat buruk karena terjadi otomatisasi sebelumnya. Namun kelemahan dari teori Y ini adalah kesulitan para manajer atau pemilik perusahaan karena teori Y ini membutuhkan banyak energi dari para manajer dan juga pemilik perusahaan. Selanjutnya, tren yang kedua adalah mengganti pekerja dengan kontraktor atau pegawai kontrak. Nah, di sini pegawai kontrak itu diibaratkan sebagai keran air, di mana keran air itu dihidupkan jika seseorang itu membutuhkan air, dan keran air itu dimatikan saat seseorang sudah tidak membutuhkan air. Di sini sama dengan pekerja kontrak. Jadi, pekerja kontrak itu mereka dibayar untuk melaksanakan tugas tertentu. Jika sudah pekerjaan itu selesai, maka mereka akan diberhentikan atau mereka tidak akan mendapatkan upah lagi dari perusahaan. Nah, di sini terdapat kelebihan dan juga kekurangan dari pekerja kontrak sendiri. Nah, kelebihannya itu di saat pasar itu berfluktuasi atau permintaan pasar itu menurun, maka perusahaan tidak harus membayar tenaga kerja tetap dan mereka bisa membayar tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu bisa menghemat keuangan juga karena perusahaan tidak perlu membayar banyak tenaga kerja karena mereka hanya memerlukan dan juga mereka hanya memiliki tenaga kerja kontraktor yang bekerja sesuai dengan pekerjaan yang diminta oleh perusahaan saja. Namun dalam hal ini terdapat kelemahan yang dimiliki oleh tenaga kerja kontraktor, di mana kelemahan ini yang pertama adalah seperti yang kita ketahui bahwa tenaga kerja kontraktor ini bisa melemahkan atau bisa berdampak negatif terhadap tenaga kerja tetap. Jadi misal suatu perusahaan mereka memiliki tenaga kerja tetap dan tenaga kerja kontraktor. Tenaga kerja kontraktor ini akan merasa bahwa dia bekerja di perusahaan ini tuh tidak ada apa-apanya, tidak bisa dimanfaatkan sepenuhnya karena perusahaan masih menggunakan tenaga kerja kontraktor, dan ini bisa melemahkan operasional dan juga bisa melemahkan motivasi karyawan tetap yang bekerja di situ. Dan ini hubungannya dengan hubungan sosial antar rekan kerja yang akan melemah. Selain itu, pekerja kontraktor juga mereka kan bekerja di lebih dari satu perusahaan. Yang artinya apa? Yang artinya pekerja kontraktor ini setiap bekerja dalam perusahaan, mereka akan tahu informasi dan juga bisa saja si pekerja kontraktor ini memiliki atau mengetahui rahasia yang dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja, dan ini sungguh dikhawatirkan ya jika pekerja kontraktor yang berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain mengetahui rahasia dagang atau rahasia perusahaan itu. Jadi dibalik kelebihan dari tenaga kerja liquid itu terdapat juga kelemahan yang mengiringinya. Nah, praktik yang kedua dari pengoptimalan manajemen sumber daya manusia adalah menegosiasikan gaji di awal. Jadi menegosiasikan gaji di awal ini, pemberi kerja akan berusaha menawarkan gaji yang diinginkan oleh karyawan. Mereka akan berusaha bertanya berapa gaji yang diinginkan oleh karyawan dengan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Karir, ternyata 52% pemberi kerja itu akan menawarkan gaji yang lebih rendah daripada gaji yang sebenarnya akan mereka berikan kepada karyawan gitu. Jadi mereka akan menawarkan gaji yang lebih rendah terlebih dahulu gitu. Ini tuh seperti kayak taktik untuk jika terjadi tawar-menawar di antara pemberi kerja dan juga calon pekerja.
atau di antara pemberi kerja dan juga para karyawannya. Dan menurut survei juga bahwa ternyata menegosiasikan gaji di awal ini dapat mempengaruhi dan juga berdampak positif terhadap penghematan finansial dari perusahaan sendiri. Selanjutnya, tren yang ketiga adalah memotong tenaga kerja seminimal mungkin dengan otomatisasi dan juga perangkat lunak. Jika kita berbicara tentang otomatisasi dan juga perangkat lunak, maka kita akan berbicara tentang yang namanya, ya betul, teknologi. Kita akan berbicara yang namanya dengan teknologi. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini teknologi itu mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat. Apalagi ditambah dengan terjadinya wabah COVID-19 ini, perusahaan itu benar-benar memperlakukan pekerja itu seperti mesin. Jadi mereka itu diberikan porsi tugas yang sangat banyak. Jika kita berbicara tentang pengoptimalan tenaga kerja dengan cara otomatisasi dan juga melalui perangkat lunak ini, maka kita akan berbicara tentang teori X. Nah, teori X ini dikaitkan dengan kecerdasan buatan dan juga prinsip teknik, di mana mereka itu berkaitan dengan teknologi. Dalam praktiknya sendiri, teori X ini ternyata memiliki beberapa fakta terkait dengan tenaga kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja itu tidak diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dan yang kedua, itu terdapat perbedaan dalam segi praktik tenaga kerjanya. Nah, tren yang keempat yaitu mengontrol tenaga kerja, bagaimana kinerja mereka sesungguhnya. Dan tren yang keempat ini sejujurnya masih berkaitan dengan tren yang ketiga, yaitu otomatisasi dan juga perangkat lunak untuk pengoptimalan manajemen sumber daya manusia. Namun hal ini sepertinya tidak begitu efektif bagi karyawan sendiri ya, karena karyawan itu justru mereka itu merasa mereka itu selalu diawasi dan mereka itu merasa bahwa selalu dipantau dan dikontrol oleh perusahaan, yang membuat karyawan di sini menjadi tidak nyaman. Dan bahkan menurut survei dilakukan bahwa sepertiga karyawan itu mereka melakukan panggilan yang menggunakan telepon pribadinya gitu. Jadi mereka itu memindahkan kegiatan yang seharusnya itu melakukan obrolan di telepon kantor, telepon kerja, tapi mereka beralih menggunakan telepon pribadi untuk bercengkrama, untuk mengobrol dengan rekan kerja mereka, karena khawatir atasan mereka itu akan mengetahui obrolan dari para karyawan ini. Dan menurut survei juga bahwa 1/4 lebih dari karyawan itu mengaku mereka itu menutupi webcam, menutupi kamera yang ada di komputer mereka agar tidak diketahui dan tidak bisa dipantau oleh perusahaan. Nah, tantangan besar bagi perusahaan sekarang ini yaitu menentukan praktik apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan manajemen sumber daya mereka. Bukan memilih teori X kah atau teori Y kah yang akan dipraktikkan, tetapi memikirkan bagaimana pengoptimalan itu bisa membawa dampak yang positif juga terhadap pemberdayaan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini kita memilih pendekatan yang tidak hanya memberikan dampak positif secara teoritis saja, tetapi dalam praktiknya kita harus benar-benar memperhatikan mana yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak perusahaan yang masih mengandalkan intuisi atau perasaan mereka dan juga masih mengandalkan bias dalam melakukan rekrutmen terhadap
tenaga kerja. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review dari artikel yang berjudul Stop Merekayasa Berlebihan Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia dari Harvard Business Review. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata, ucapan, maupun tindakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.